Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin and Altcoin Selection, teman-teman. Sekedar info before kita mulai lebih jauh supaya teman-teman tahu ya kalau Altcoin Selection ini adalah segmen yang saya buat untuk membantu teman-teman dalam mereview apa yang menurut kalian menarik, tapi dengan catatan requestnya atau apa yang kalian minta di review itu harus ada penjelasannya. Jadi saya mungkin akan pilih yang modelnya kayak gini nih, bio dan daily dan weekly, kelihatan ada bla 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 gitu. Ya jadi hindari hanya sekedar zilika dong mas gitu. Ya, tapi kalau bisa ada penjelasannya gitu kayak kenapa menurut kalian menarik ya. Nah, sehingga saya juga lebih tertarik untuk ngebahas. Dan jangan banyak-banyak ya. 2 tuh udah banyak, ini udah maruk ini ya. Satu aja cukup. Oke. So, saya pilih nanti BNB, Celestia sama satu lagi Bio ya. Nanti akan saya bahas tentu saja setelah update daripada Bitcoin. Sebelum mulai lebih jauh teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Jesus Christ ya buat teman-teman yang Christian, dan buat teman-teman yang mungkin tidak merayakan, enjoy your holiday ya. It's a long weekend. Semoga weekend kalian menyenangkan. Take your time ya, sit back and relax, enjoy your time and fight lagi nanti di minggu depan supaya bisa jadi wajib pajak yang baik ya. Aduh, kesel ya pajak ya teman-teman. Alright ya. So, what's new ya, Vin? Apa yang baru nih? Di updatean terbaru ini kita mendapatkan kemarin informasi kalau Clarity Act itu sudah beres ya. Untuk markup dari sektor, bukan sektor ya kalau kita bilang ya, itu bagian komite perbankan ya. Senat Komite Banking ya, Banking Senat Komite ya, alias yaitu anggota komite dari sektor perbankan ya, terutama buat mereka yang sudah menjadi senat ya teman-teman. Di sini mereka memberikan voting, memberikan pandangan, dan hasil votingnya dimenangkan dengan perolehan 15-9. Yang 15 setuju, 9-nya kurang gitu ya. Dan di sini tentu saja ini adalah salah satu kondisi yang baik, tapi bukanlah merupakan final decision. Jadi ini masih panjang teman-teman. Udah dijelasin di sini ya. Kalau misalkan undang-undangnya udah lewat dari sidang paripurna bahasanya tuh ya, full senat ya. Kalau di sini di Indonesia kita bilang sidang paripurna atau sidang besar ya, dari anggota-anggota senat keseluruhan. Baru kemudian nanti akan dioper ke DPR ya. House itu DPR. Kalau di US tuh House ya DPR gitu kan. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita sih ya which approved a different version of the bill ya last fall. Jadi saya tadi cari tahu kayak maksudnya apa sih gitu kan. Oh ternyata di undang-undang Clarity Act yang di-approve yang waktu tahun lalu tuh udah seperti voting di akhir tahun, itu ternyata beda ya dengan yang sekarang. Karena kan sudah direvisi dan sudah ada di istilah, kalau kita bilang bahasa di sini mah di amandemen lah ya, digonta-ganti dan hasil meeting kemudian nanti baru harus ada approval baru gitu kan di full anggota ya, full senat gitu dibilang bahasanya. Jadi bukan cuma perbankan tapi keseluruhan. Itu ya, jadi teman-teman sekalian, dan belum tahu jadwalnya kapan, tapi yang pasti kondisi kemarin lumayan positif bagi Bitcoin dan juga market, setidaknya ngangkat ya. Tentu saja didukung oleh stock market ya. Nah, kita bahas lagi dari sisi stock market sekarang. Kenapa sih S&P 500 kemarin bisa jebol new all time high ya? Jadi ada beberapa yang sekiranya dianggap positif. Sebenarnya Kevin Warsh kan udah terkonfirmasi nih menjadi anggota Fed Chair ya. Jadi dia udah menggantikan si Jerome Powell, dan Jerome Powell sudah resmi turun dari jabatannya, atau maybe belum ya. Tapi yang pasti minggu ini setahu saya. Dan tentu saja pengkondisian ini dianggap somehow menjadi positif karena kebijakan Warsh yang dirasa atau diharapkan lebih cenderung dovish, sehingga bisa mendukung market untuk perform lebih baik lagi. Tapi yang lebih big atau lebih besar itu adalah dari China dan US ya. Jadi kemarin mereka udah melakukan pertemuan, sudah ada diskusi tahap awal, ada beberapa yang disampaikan di sini menjadi key points. Trump mengatakan kalau China setuju untuk membeli minyak dari US ya, as the two nations push for tangible wins at two-day summit. Ya, saya nggak tahu nih ya, ini mah lebih kayak Trump aja nih ya, yang malas-malas nih. Trump said that Chinese president would like to see Strait of Hormuz open and free of tolls.
Free of tolls itu kan lu ya yang ngenain kemarin itu, yang mau terlibat dan mau istilahnya ngambil bagian dari biaya tolnya ya dia gitu kan. Jadi kayak bro, lucu banget lu ya. US crude oil's export to China plunge, bla 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 bla, two side mates fantastic trade deals, kata Trump. Jadi memang kemarin ada beberapa yang dibicarakan juga, salah satunya agriculture. US pengen ekspor soybeans, terus apalagi ya kemarin ada beberapa lah teman-teman. Dan dari sisi sebenarnya ada yang lebih krusial dari ini sih. Ya kan kalian tahu tuh yang masuk ke dalam pesawat jetnya itu ada siapa aja? Salah satunya Elon Musk dan juga ada Jensen Huang ya. Dari CEO-nya Nvidia, ini Jensen Huang nih jangan-jangan mata-mata nih ya. Enggak. Oke, intinya dari pertemuan tersebut yang lumayan krusial tuh sebenarnya kalau kita lihat lebih ke tech stocks-nya ya. Jadi kenapa memiliki performance yang lebih baik? Tadi saya cari tahu ya di mana ya teman-teman ya. Apa udah ketutup ya sama saya? Kayaknya udah ketutup deh. Ya ini jadwal pelantikan nih, ntar kita mau bahas ya, ini seru juga teman-teman. Tapi saya kayaknya udah tutup deh. Intinya karena ya kita tahu ya tech stocks Nasdaq itu kan perlu chip dan perlu ya VGA ya dan bla 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 gitu kan. Ini lumayan krusial karena ekspor import ya satu sama lain saling bergantungan gitu kan. US China, China US gitu. Mereka saling ngadu chip. Konon katanya sih sekarang kita lagi berlomba untuk mendapatkan kedudukan negara dengan AI terbaik ya. Dan akan terus bertumbuh dan pada akhirnya negara yang mampu menguasai teknologi tersebut akan menjadi dominan di dunia. So, yang saya pertanyakan adalah kondisinya sekarang ini kalau misalkan memang seandainya si Nvidia itu bisa ngirim chip lagi terus nggak dibatasin, begitupun dengan Chungguo ya, dia juga tidak membatasi ekspornya atau importnya, kembali dibuka, ya artinya pasar ini akan semakin membesar lagi gitu, dan tentu saja akan berdampak sangat positif bagi stock market terutama untuk tech stocks. Jadi Nvidia, Apple, dan lain-lain kalau kita lihat kemarin hijau banget tuh ya. Nvidia up by 23%, kemudian Google up by 23%, Amazon up by 10,8%. AMD-nya sendiri kalau kalian lihat di sebelah bawah kiri itu up 79%. Dan itu karena pertemuan kemarin gitu. Jadi dianggap amat sangat positif gitu. Dan kemudian ini ada namanya dari Zero Edge ya. Dia menjelaskan dirty sharp ratio. Artinya di sini kalau kita bilang kondisi yang relatif not really good ya. Technically bisa dibilang ini nandain kalau market itu lagi dalam keadaan over euphoria, terutama stock market, dan obviously itu akan memberikan pengaruh atau resiko juga karena people sekarang udah mulai over optimistic ya, itu kira-kira. Dan untuk data ekonomi belum ada lagi teman-teman terakhir selain PPI, dan PPI udah ngasih impact, tapi kabar baiknya dari si pertemuan China US ini lebih ngedorong dan lebih ngebantu untuk somehow people agak sedikit tidak terlalu peduli dengan inflation report itu. Well, maybe karena dari hasil pertemuan ini kalau memang betul bisa membantu, dan Xi Jinping sendiri juga udah dijelasin ya kalau US itu minta bantuan sama Xi Jinping. Xi Jinping respons dengan oke, gue nggak akan supply alat-alat militer ke Iran. Ya, itu pertama. Yang kedua juga katanya mau bantu, tapi saya nggak tahu nih bantunya dalam bentuk apa gitu kan. Tapi yang pasti dengan demikian diharapkan kondisi tersebut bisa mendorong untuk perdamaian bisa segera terjadi. Dan bila mana perdamaian itu terjadi, harapannya adalah inflasi bisa turun karena energinya yang turun, kira-kira gitu. Nah guys, how about the Bitcoin ya? Jadi gini, saya lagi memperdalam atau mempelajari ya lebih jauh gitu kan soal Fed. Ya, ketika ketua-ketuanya diganti gitu. Saya baru realize satu hal teman-teman. Ternyata rata-rata masa jabatan Fed ini ya, kalau kalian perhatiin, itu 4-year cycle juga. Ya. Jadi 2014 Janet Yellen sampai Februari 2018. And then 2018 technically Bitcoin bear market gitu kan. So kita bisa lihat di sini kehalang ya teman-teman. Sebentar. Hapus dulu dikit. Nih di 2018 teman-teman tuh ya, Februari 2018 tepatnya, this is it teman-teman ya.
market correction after that. Oke. Terus kalau kita lihat Jerome Powell itu ngegantiin lagi si Janet Yellen kan di Februari 2018, bukan lagi ya, tapi kemudian dia masa jabatannya dilanjut karena dipilih kembali oleh Joe Biden, dan pada tanggal 23 Mei itu dimulailah ya masa jabatan dia yang kedua di periode 2022. Ya tentu saja ini setelah adanya kondisi crash ya. 23 Mei 2022 tuh posisinya udah di bawah guys. Nih, ya kira-kira tuh. Posisi udah di bawah. Up bentar habis itu ya kempes lagi gitu. Tapi memang kalau kita lihat balik lagi ya dari si ketua Fed-nya sendiri kan ya waktu itu memang sudah memberikan kebijakan ya soal QT, soal naikin suku bunga. Jadi memang technically nggak terlalu bagus ya kalau pada saat itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah dengan naiknya Kevin Warsh ya. Balik lagi, apakah di sini Kevin Warsh bisa benar-benar mensupport dari sisi liquidity, dari sisi kebijakan sehingga moneternya mendukung untuk market bisa bergerak dalam kondisi yang relatif positif ya. Saat ini sih kayaknya belum, tapi ya kita lihat aja nanti. Alright guys, so kemarin setelah Clarity Act, ETF inflow 131,3 juta dolar, nggak banyak ya dibandingkan dengan outflow-nya. So far kalau kita lihat on the daily time frame, closingan kita membentuk sebuah bullish engulfing candlestick pattern. Di sini masih di bawah SMA 200 on the daily time frame. Dan juga kalau kita menggunakan exponential moving average on the daily time frame, kita masih bertahan di atas EMA 21. Jadi EMA 21 dites kemudian ngebentuk yang namanya bullish engulfing. After kemarin itu sempat turun ya. Sebetulnya kalau misalkan nggak ada good news semalam ya, saya pikir kondisi market akan relatif tetap turun sih teman-teman sekalian gitu. Namun di sini karena ada good news semalam, jadi memberikan kesan market itu sedikit lebih baik. Ya, di sini yang terjadi adalah market itu reacting positively dari area demand juga, yang kebetulan kita sudah marked up pada video sebelumnya. Lalu yang terjadi adalah Bitcoin mengalami reversal. Ya, jadi technicalnya kalau kita lihat dari internal di sini, teman-teman bisa tambahin trendline, boleh gitu kan. Atau misalnya mau pakai struktur market sederhana aja, kamu lihat kayak apakah terakhir lower high atau higher high gitu. Ya jawabannya jadi higher high ya. Kalau sebelumnya dia lower high, lower high, lower high, consistent. Lower low, lower low, lower low. Sekarang ada higher high. Nah, apakah ini jadi bull trap, kemudian dia responsif dari supply ini, and then rejected lagi, dan dia turun lagi? Bisa jadi, ya itu menjadi bagian dari probabilitas yang harus kita perhatikan. Tapi, kalau kita mau secara objektif, saat ini banget, detik ini banget, mana yang activate fin? Jawabannya adalah low point ini ketemu high point ini. Karena ini adalah high sebelumnya. Diserobot dan dihajar di atas. Ya, dan kita naiknya nggak slow ya, tapi naiknya dengan impulsif gitu, meninggalkan fair value gap, meninggalkan imbalance gitu kan. Artinya memang kalau kita lihat menggunakan internal structure technicalnya sebenarnya ini valid gitu. Kita bisa consider ini sebagai area demand yang valid dan bisa membantu Bitcoin untuk tertahan mungkin pada kisaran 79.500 atau 79.200-an. Ya, technically di kisaran area tersebut gitu. Kenapa di area itu? Guys, kita bisa lihat juga sih, adapun potensi ini bisa nge-develop dalam sebuah pola ya. Jadi kita bisa bilang ini nantinya bisa jadi inverted head and shoulders dan potentially continuation ke harga yang lebih tinggi. Itu kalau kita lihat dari perspektif chart pattern. Tapi saya bukan orang yang berspekulasi dari situ, sehingga yang saya perhatikan saat ini adalah gimana nanti pada saat dia pullback ya, kemudian nanti dia testing ke zona ini merupakan previous support resistance yang minor sebelum akhirnya dapat kabar baik dari Clarity Act kemarin ya. Memang sebenarnya gini guys, secara keseluruhan ya saya lihatnya gini, memang minggu ini capek. Saya udah bilang dari awal pekan, dari minggu hari Senin, kemudian hari Minggu di live saya udah bicarakan itu ke semua teman-teman ya. Jadi data inflasi, kemudian ada Clarity Act, kemudian ada pertemuan Trump dan Xi Jinping ya. Kevin Warsh itu menjadi alternatif yang bisa memberikan pengaruh, tergantung surprise apa yang dikasih ke kita, tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh. Yang paling ngaruh itu adalah 3 ini gitu kan. Nah, kalau Clarity Act itu fundamental internalnya, kalau misalkan pertemuan Trump dan Xi Jinping itu adalah fundamental eksternalnya. Ya, yang tentu saja masih bisa ngegantung dan hari ini masih ketemu
Ya, jadi summitnya itu tanggal 13 sampai 15, belum tahu kan, berarti tanggal 15-nya apa yang dibicarakan sama mereka gitu kan. Tapi so far S&P 500 sempat positif, tembus 7,5 dan sekarang di pre-market itu sedang dalam keadaan terkoreksi. Ya, kalau kita lihat sih pengkondisiannya sih relatif lagi koreksi. Dan wajar nggak sih? Ya wajar ya. Ada istilah TGIF guys. Jadi kalau misalnya hari Jumat tuh biasanya pergerakan dalam sepekan terakhir, Senin sampai Kamis itu mulai terkoreksi di hari Jumatnya. Biasanya begitu, itu bahasanya si ICT. Dan kita bisa lihat sedang berlangsung gitu. Nasdaq 1 jam terakhir begitu. Ya, apakah ada good news atau ada bad news? So far belum ada. Ya, di sini malah dia bilang bilateral ties ya will get better surely ya. We reach multiple agreements dan sekarang lagi ngobrol gitu. Jadi ya kita lihat aja ya gimana kira-kira hasil meeting hari ini dan tentu saja akan berpengaruh pada market lagi gitu. Jadi saya lumayan cautious ya. Sebenarnya saya agak concern ya dalam transaksi itu kayaknya saya pikir lebih baik nunda ya. Mungkin tahan-tahan sedikit, minggu depan harusnya bisa kelihatan lebih baik. Kenapa? Karena minggu ini semua bergantungan sama news itu. Oke, kalau teman-teman dapat lucky gitu ya, probably ada yang shortnya kehajar di sini. Ya, ketika dapat shortnya, terus kita lihat begini, mungkin kita cari long setup, mungkin ada yang kehajar pada saat koreksi ini gitu. Jadi menurut saya ini up and down masih sangat-sangat dipengaruhi oleh news dan news ini sifatnya tidak dalam bentuk data atau angka ya. Kalau dalam bentuk data atau angka kayak inflation report tentu saja kita langsung bisa menyimpulkan endingnya bahwa kondisi inflasi ini tentu saja membuat kebijakan perbankannya tidak mendukung untuk likuiditas bertambah. Karena kalau likuiditas bertambah ya makin hancur pula ya inflasinya. Kira-kira begitu. Itu yang sebenarnya jadi concern untuk saat ini. Jadi kesimpulan saya untuk Bitcoin-nya we're doing nothing guys. So far we're just back and forth and semua ini bergantung sama news. Plus kalau kita bicarakan tentang structure yang paling valid sebetulnya yang ini ya. Tuh teman-teman ya, sorry ini maksud saya di bawah sini tuh ya. Ya technical ini yang paling valid low-nya. Selama low itu nggak ditembus artinya kita bullish. Selama high ini kita tidak ditembus artinya struktur kita masih sama ya. Jadi yang sebelumnya responsible itu yang ini. Nah, kita tuh cuma gerak di dalamnya gitu. Ya, cuma gerak di dalamnya. Konsolidasi nih hitungannya. Terus dia udah tembus nih. Kalau misalnya bener sih harusnya setelah ini naik. Ya, kenapa Vin? Karena ini udah higher high. Kalau dia pullback harusnya jadi higher low. Kalau nggak naik lagi dan dia turun lagi sampai ke bawah, Anda tahu artinya apa? Kita konsolidasi. Nah, kalau di kondisi kayak begini, saya belajar dari teman saya, namanya Bro Mohit ya. Dia order flow traders. So dia pakai yang namanya point of control ya. Gunakan volume profile. Nah, simpelnya kalau harga nge-spike keluar dari si value area high, dia looking for sell short. Begitupun di sini ya. Kalau misalnya dia keluar dari value area low, abis itu reclaim kayak begini, naik ya udah berarti ekspektasinya testing ke value area high. Dia di bawah POC ya udah expect dia nanti testing ke value area low. Kalau dia spike fake out, nah dia reclaim, hajar lagi posisi long ngejar ke level value area high. Dah kayak gitu. Kalau lagi sideways ya. Tapi saya bukan tipikal trader yang kebetulan manfaatin market pas sideways. Saya lebih suka manfaatin market yang udah clear secara direction, structure, dan trend. Jadi memang ini one of my weakness ya teman-teman sekalian. Dan penting untuk teman-teman sebagai trader juga mengetahui ya which one is your weakness. Supaya kalau lagi ketemu market yang nggak sesuai dengan kemampuan kalian atau strategi kalian, ya udah simply jangan dipaksakan. Itu sih mungkin sedikit suggestionnya. Alright, so that's gonna be the update for Bitcoin and we gonna talk about this altcoins selection ya, starting dari Bio King Zero 8559. Saya quick aja, dia bahas daily dan weekly. Kelihatannya ada deviation dan market structure shift. Volume oke, walaupun per hari ini kelihatan koreksi melebihi major supportnya atau reclaim major supportnya. So yeah, let's have a look ya. Well, what about Bio Protocol? Jadi Bio Protocol, nah ini penting ya teman-teman ya. Saya punya prinsip pegangan di altcoins itu adalah sebatas untuk trading. Oke, kita nggak bicara ini investasi, kita nggak bicara ini adalah teknologi masa depan, kita nggak bicara ini akan menggantikan Bitcoin and bla bla bla. Karena sejauh ini nggak pernah ada yang bisa benar-benar merealisasikan idea tersebut gitu ya.
sejauh ini kita cuma ngelihat itu semua bentuknya jadi janji, teman-teman. Oke, di sini yes kita ngelihat dia secara market structure relatively bullish, dia bisa pullback atau retrace sampai di 0,03. Dari perspektif internalnya dia reclaim support sebenarnya belum, karena ini kan sebenarnya kan adalah potensi ya higher low ya. Dia sih reacting dan yes dia create bullish momentum, tapi kan gagal tuh. Jadi jatuhnya adalah di sini kita bisa considering dia berpotensi ngebentuk lower high. Kalau kondisi kayak begini, biasanya dia bisa develop jadi ABC or kadang-kadang extended. Jadi ABC di E wave. Baru kemudian nanti ada harapan lah ya di dekat zona-zona area diskon, baru ada harapan apa? Dia bisa reversal lagi. Ingat ya, teman-teman, kita nggak coba tebak di mana dia akan reversal, tapi kita mencoba untuk menilai atau melihat di mana kira-kira area yang menarik untuk si buyer protocol memiliki probabilitas yang lebih besar untuk reversal. Oke? Dan seandainya nyampe di areanya pun bukan berarti langsung dieksekusi. Yang dilakukan terbaik adalah coba untuk sabar melihat validasi atau konfirmasinya. Sehingga pada saat itu terjadi, teman-teman standby gitu. Ya, kalau saya lihat secara structure seperti ini, technically sekarang dia ongoing creating lower high, sudah tervalidasi, tapi lower low juga ada sih ya. Tapi teman-teman, note pentingnya adalah secara struktur utama sebenarnya ini yang masih mendominasi. Ya, so technically yang kita lihat adalah seperti ini dan dia adalah bagian dari koreksi. Maka sebetulnya untuk siapa tadi? King Zero, well technically I think ya nggak harus nunggu sampai bawah juga sih. Bisa aja dia ketahan somewhere around this range. Ya, ini juga merupakan previous support resistance, so technically that zone is quite safe zone. Tapi balik lagi, wait for confirmation ya supaya mendapati bisa dibilang success rate yang lebih tinggi gitu. Karena kalau kita lihat saat ini lagi turun, lagi melemah gitu ya. Harus di double check dari segi volume, open interest dan lain sebagainya supaya bisa dapat kesimpulan yang lebih matang. Oke? So next one dari Oni-chan ya. Oni-chan ya 6006. Celestiaco karena structure di time frame 1 jam bullish, posisi harga sekarang lagi retracement dan harga ada reaction di fair value gap 1 hour dan confluence bla 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 per 18 jam yang lalu ya, dan internalnya 15 menit sudah ada initial movement market structure shift. Ini sebenarnya dia bahas lebih ke untuk langsung ya direct reaction gitu. Saya kalau misalnya dia sagi aja kadang nggak bisa langsung juga teman-teman, karena kondisinya itu saya bantunya dari segi feedback ya. Saya berikan feedback tentang bagaimana cara saya melihatnya gitu kan. Jadi yang disampaikan oleh Oni-chan itu technically benar, karena dia membahas tentang struktur 1 hour ya, yaitu posisinya bullish gitu. Ini benar, harga ada reaction di fair value gap 1 hour, yes, karena kemarin dia rebound, and then ada market structure shift di internalnya. Apakah itu benar? Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Jadi sebetulnya ini kalau dibilang market structure shift sih iya ya, karena dia sebenarnya ada satu spike ya ke bawah. Ada harga shifting seperti ini. Ini technicalnya aja mengatakan polanya itu adalah sebuah Quasimodo pattern gitu. Jadi kalau di extend line-nya kayak begini, ini sebenarnya udah jadi entry, bro Oni-chan ya. Technically udah seperti ini udah bisa jadi entry langsung gitu dengan targeting maybe previous high atau ngejar ke area-area yang berpotensi nahan lah. Kayak misalnya di sini kita ngelihat ada fair value gap ya. Jadi ini bisa jadi target gitu. Right? So, what happen adalah harga itu kemudian mengalami rejection kembali, datangnya dari sini. Ini kebetulan memang merupakan area supply yang lumayan kuat karena di situ ada fake out ya. Fake out biasanya nunjukin kalau ini mendatangkan sellers yang lebih agresif gitu. Jadi setelah harga ketahan cukup lama and then dia breakdown, well, kita harusnya udah aware kalau dia berpotensi untuk turun lagi. Turun laginya kemana? The first target obviously di sini. Tapi karena dia dibablas, artinya technicalnya sekarang menyampaikan kalau perspektif internalnya juga sudah back to bearish. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, ini 1 hour, betul. Dan ini yang terakhir high point-nya, yes, dia ongoing creating structure bullish, low and then high. Nah, secara sederhana kalau saya ngelihatnya, selama dia nggak tembus level ini sih, dia masih bisa dimanfaatkan untuk bullish bias. Tinggal pertanyaannya adalah tipikal kalian trading itu lebih kepada untuk yang ekstrim, bukan ekstrim ya, aggressive entry, which is jatuhnya ketika dapat extreme area kayak gini bisa langsung dengan
manfaatin areanya, atau teman-teman tipikalnya konservatif, nunggu kayak kemarin dapat konfirmasi ekstra gitu. Jadi kalau misalnya di sini ketahan terus dia ngebentuk kayak yang sama dengan kemarin ya, katakanlah kayak Quasimodo pattern gitu. Well, you can take the trade after the Quasimodo happen gitu kan. Jadi ini jatuhnya entry with confirmation. Dan nggak perlu nunggu sampai atas tuh untuk di take profit. Katakanlah kamu cuma ngejar rasionya 1/3 atau 1/2,5 pun udah bisa take profit duluan gitu jadinya. Ya walaupun nanti katakanlah oh iya nih tapi di sini jadinya ada trend line gitu kan. Ya fine, udah take profit kok gitu. Ya makanya sebatas untuk trading paling seperti itu ya. Ini internal structure-nya dan dilihat kalau misalkan dia nggak tembus berarti oke ya, masih bisa rebound lagi. Kalau dia tembus ya ini berarti major retracement lah ya. Hitungannya dia memang harus koreksi udah terlalu lama gitu sebelum akhirnya ada potential higher low yang baru nanti. Mungkin seperti itu ya Bro Onichan ya. So for now ya it depends on you. Internally-nya dia structure bearish ya. Di 1 hour-nya dia bullish. Jadi ya ini wajar ya. Artinya kita lagi nunggu dia pullback untuk ngasih better entry options. And the next one or the last one adalah Kevin Rivaldo 7609. Request BNB kok. BNB coin dengan fundamental yang bagus yaitu big exchange di crypto market. Apakah kau yakin kalau jadiin BNB sebagai BBSA-nya di crypto market? Alright, so here's the case ya. Jadi kemarin ada yang ngobrol juga sama saya. Dia viewers, dia nanya gitu kayak, Bro Kevin, kalau misalnya hyperliquid gimana gitu. Sebenarnya kalau kita bicara hyperliquid, itu kan DEX ya, DEX. Ya dia punya ekosistem, dia ngembangin supaya secara volume tetap besar dan bla 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 gitu. But can it replace BNB atau Binance? I don't think so ya. Maksudnya masing-masing menurut saya ada keunggulannya tersendiri dan BNB sendiri memposisikan diri sebagai centralized exchange ya. Di sini ada revenue yang dihasilkan. So yes, I guess dari perspektif tersebut aja kita bisa mengatakan ya, at least dari segi bisnis, it's real gitu ya. Kita bukan bicara dia bisnis yang berdasarkan hanya pada janji gitu. Karena banyak dari sekian banyak naratif ya sebatas janji gitu kan. Deliver atau tidaknya urusan belakangan. Yang penting pada saat listing gue bisa jualan gitu dari developernya. Tapi kalau untuk Binance, case-nya beda gitu ya. Dia memiliki real user, memiliki activity. Sejauh ini sampai dengan detik ini masih jadi biggest volume. Open interest-nya juga paling gede dia gitu. Jadi so far saya pikir kondisinya Binance ini ya not so bad ya. Tapi dibilang apakah sangat bagus sekali juga udah lewat masa bagus sekalinya gitu. Apalagi kalau teman-teman pengen jadi investor mungkin di era-era zaman di bawah 100 itu udah paling terbaik gitu kan. Dan mungkin pada saat itu masih janji ya. Tapi real case-nya ada gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini bagaimana kondisinya Binance gini. Saya cuma ngelihat dari perspektif higher time frame. Kita tuh masih konsolidasi ya. Lumayan sih dia bisa dibilang kalau dibandingkan dengan yang lain termasuk yang paling kuat ya. Kenapa? Karena yang lain mungkin udah Anda lihat sendiri ya. Yang lain mungkin udah sampai di sini kali harusnya gitu. Tapi kondisinya BNB enggak ya. Somehow dia sustain di previous market structure. Jadi kita ngelihat di sini dia creating new all time high, tembus level 1000 sampai ke 1380. Lalu yang terjadi adalah ini internalnya kalau kita pakai di sini sebagai area demand, kelihatan ada yang nahan harga, ya. Walaupun iya, tapi kan Vin semuanya lagi begitu, termasuk Bitcoin-nya. Bener, ya, bener sekali. Maka di sini bagi BNB 570 atau 550 maybe adalah area atau harga yang disepakati ya sama market bahwa it's a good value ya, it's a good price ya for BNB dengan harga tersebut. So considering di range itu mungkin bagi mereka sudah cukup ideal sehingga harga bisa ditahan gitu. Ada yang beli itulah istilahnya. Nah kalau jebol gimana? Kalau jebol sebenarnya sih menurut saya agak kecil ya kesempatannya untuk bisa balik sampai ke sini gitu. Walaupun ada, tapi agak kecil kesempatannya. Kenapa teman-teman? Kelihatannya karakteristiknya Binance dari dulu kayak gitu. Jadi dia nahan gitu ya. Kayak waktu lalu tuh saya pikir di bear market sebelumnya ya. Kalau misalnya di 2022, ini kan kita ngelihat dia strong rally. Yang lain rata-rata tuh tembus loh guys. Istilahnya kayak level-level support begini ini tembus gitu. Ya, yang lain gitu ya.
kalau kita bicara dari altcoins di era sebelum ini gitu. Jadi kayak Polygon Matic, Polkadot, kemudian Solana kayaknya juga tembus deh. Karena Solana yang menjadi pionirnya ya dari bear market 2022. Gara-garanya dia kan salah satu barang yang dipegangnya tuh paling banyak sama si FTX. Jadi ada liquidation massal dan nge-trigger sell off ini gitu. Ya, so big gitu kan. Walaupun dia recover juga gitu dan mencapai new all time high tapi tipis gitu. Tapi kalau kita lihat dengan BNB, kejadian itunya nggak ada nih, kejadian ngucur ininya nggak ada gitu. Justru BNB termasuk yang bertahan gitu. Nah saat ini kalau misalkan kita jadikan kondisi tersebut sebagai acuan gitu kan, maka sebetulnya most logical level yang bisa dites oleh BNB dan ditahan menjadi level area support adalah zona ini. Ya anggapannya apa? Ini adalah perbatasan, ini resistance ditembus kemudian jadi support. Nah, ini kan dipertahankan ya. Artinya level 462,80-an yang menjadi level paling krusial buat BNB secara keseluruhan. Tembus level ini mungkin 462 ya. Spike dikit, fake out dikit. Habis itu probably dia bisa rebound gitu. Ekspektasinya kayak gitu. Tapi realitanya gimana belum tahu. Karena sekarang dia masih konsolidasi. Yes, dia breakout trend line, but still it's not enough ya, karena Bitcoin-nya menurut saya overall it's not in a good shape gitu. Apalagi yang tadi saya bilang ini sebenarnya saya bahas sekilas doang ya, bahwa momen masa jabatannya The Fed itu somehow bertepatan dengan bear market. Jadi kita nggak tahu ya apakah sebenarnya penggantinya si Jerome Powell ini akan men-trigger bear market gitu. But yeah, let's see guys ya. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much buat kalian udah leave comments di previous post dari si YouTube ini. Saya akan lakuin lagi beberapa kali nanti supaya kalian juga surprise. Jadi saya nggak, ya gitu lah ya, nggak jadwalin. Okay, so God bless everybody. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next video update. Happy long weekend. Cheers. Bye bye guys.